hari ini adalah Papua, besok pasti Aceh, besok pasti Kalimantan, dan pasti besok juga Maluku. Dan masalah ini juga akan menghantui Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, pada kesempatan ketika orang ragu dengan DPD, ketika politikus lain ragu tentang peran DPD, saya optimis DPD mampu melakukan tugas. Saya berharap pimpinan DPD RI bersama-sama dengan Bapak Ibu semua, jika diperkenankan, ini menjadi agenda prioritas DPD RI untuk memanggil para pihak yang terkait, baik dalam bentuk tim kerja ataupun dalam bentuk pansus yang ditanggung Bintuni, dalam rangka untuk menyelamatkan umat manusia yang ada di wilayah pinggir utara. Terima kasih Pak Ketua dan para Wakil Ketua yang hadir secara lengkap, Bapak Ibu Senator se-Indonesia yang hadir pada ruang paripurna yang sangat luar biasa di hari ini. Pertama-tama Bapak Ibu anggota DPD RI, terkait dengan laporan anggota DPD saya akan menyerahkan. Pada kesempatan yang istimewa ini bagi saya menyampaikan laporan sebagai bagian pertemuan advokasi saya selaku senator Papua Barat terhadap persoalan yang menurut saya terkait dengan hak-hak kemanusiaan di tanah Papua. Temuan lapangan terkait dengan operasional bibit tangguh LNG dan dampaknya terhadap hak-hak asasi manusia. Yang terhormat Ketua dan Pimpinan DPD RI, yang saya hormati Bapak Ibu anggota DPD RI, yang saya hormati Sekjen dan jajaran serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada saat reses masa sidang ini, saya melakukan kunjungan langsung di lapangan, dan beberapa hal telah saya temukan dan telah saya lakukan uji publik terkait dengan masalah Ring 1 dan Ring 2 operasi bibit tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu hadirin sekalian, ada 4 fakta yang saya temukan terkait dengan bibit tangguh. Yang pertama, tentang tanggung jawab sosial perusahaan bibit tangguh. Apa yang selama ini disampaikan bibit tangguh kepada publik dalam sejumlah media maupun dalam sejumlah jurnal dan lain sebagainya, setelah saya konfirmasi dan klarifikasi ke publik, khususnya kawasan Ring 1 dan Ring 2, masyarakat saya di sana, ternyata bibit tangguh melakukan pembohongan publik. Tidak ada yang dilakukan oleh bibit tangguh terkait dengan program CSA. Sejumlah bukti dan fakta ada pada saya. Yang kedua, bibit tangguh telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat di Ring 1 dan Ring 2, khususnya masyarakat adat suku Somori dan suku Sebra. Yang ketiga, kejahatan kemanusiaan oleh BIPI dengan dukungan SKK Migas. Saya ingin menyampaikan poin yang keempat adalah bibit tangguh telah melakukan rasisme implisit dalam program sosial maupun ketenaga kerja. Saya ingin menyampaikan poin yang paling penting. Pimpinan dan anggota DPD RI yang saya hormati,
Sebelum saya paparkan ini, banyak pertanyaan publik kepada saya, apakah DPD mampu untuk menyelesaikan persoalan ini? Kalau tidak, jangan dibacakan di paripurna. Tapi menurut saya, paripurna adalah wadah dan tempat yang tepat untuk saya menyampaikan masalah ini. Yang pertama terkait dengan pembohongan publik, Bapak Ibu semua. Bibit Tangguh dalam temuan saya, baik di lapangan maupun dokumen, Bibit Tangguh tidak punya anggaran tersendiri untuk menganggarkan program CSR. Justru Bibit Tangguh memanfaatkan Bonds Recovery untuk memanfaatkan DPH Migas juga untuk menganggarkan kegiatan sosial corporate di lapangan. Padahal perusahaan seperti Freeport sendiri, dia menganggarkan dana CSR-nya dari pendapatan dan keuntungan. Kalau Bibit Tangguh berbeda, dan hal ini terjadi pada semua perusahaan-perusahaan migas. Kenapa Bapak Ibu semua? Karena pemerintah kita, Menteri SDM, telah mengeluarkan peraturan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang persoalan. Bagian ini sangat penting Bapak Ibu semua. Pemerintah kita, akibat daripada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 yang bertentangan dengan undang-undang persoalan terbatas, yang dampaknya adalah rakyat dan daerah tidak mendapatkan dampak positif daripada kehadiran perusahaan di daerah. Ini bagian pertama, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Dari aspek regulasi, saya berharap pimpinan dan kita semua untuk kita meninjau kembali peraturan pemerintah dan surat edaran Menteri SDM yang mengkhianati undang-undang dan yang bertentangan dengan kebijakan pembangunan di daerah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan klaim Bibit Tangguh di media dan fakta di lapangan, Bapak Ibu, saya tidak mampu untuk menjelaskan tentang bagaimana fakta real di lapangan. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, rakyat kami di ring 1 dan di ring 2 tidak menikmati air bersih sebagaimana kita perusahaan menikmati. Mereka hanya menikmati air keruh. Saya ingin pastikan ini Bapak Ibu semua. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Tidak ada air minum yang mereka minum. Perusahaan BP bisa mengubah air keruh menjadi air yang layak minum bagi perusahaannya. Tetapi rakyat kami di sekitar itu minum air hujan, minum air sagu, dan terpaksa harus minum air keruh. Dampaknya Bapak Ibu sekalian, stunting, tidak ada kehidupan di kampung-kampung yang terdampak ekonomi. Masyarakat kita mati akibat daripada air yang keruh. Hadirin sekalian, ini fakta yang saya temukan di lapangan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tidak ada pelayanan kesehatan. Perusahaan rakyat kita dengan jarak yang jauh, mereka tinggal di dekat wilayah perusahaan, tapi saat ada pasien yang sakit, perusahaan tidak bisa membantu mereka untuk mengantar pasiennya ke rumah sakit. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa yang terjadi? Masyarakat menggunakan transportasi tradisional dan harus pasien meninggal. Ini saya harus menemukan fakta-fakta ini untuk saya sengaja memberikan waktu lebih dari 5 menit karena ini penting sekali teman-teman sekalian. Ya, karena ini juga tidak terjadi di Papua saja, mungkin terjadi di tempat lain. Ya, silakan. Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekolah setelah tamat SMA sudah tidak lagi ada harapan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
sudah tidak ada. Padahal masyarakat ini, mereka adalah masyarakat yang terkena dampak dari relokasi bibit tangguh. Masyarakat merelakan tanahnya 15 rupiah kepada perusahaan untuk menggunakan lahan mereka, tapi tidak ada dampak signifikan bagi kehidupan mereka. Tidak ada pertumbuhan ekonomi, tidak ada pelayanan kesehatan, tidak ada pelayanan pendidikan. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian, stunting dan kemiskinan ekstrim. Bapak Ibu, ini saya harus sampaikan bagian ini. Seolah-olah kita, pemerintah kita tidak berdaya di kabupaten dan provinsi. Bahkan pemerintah pusat pun tidak memikirkan tentang hal ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang ketiga, yang keempat adalah saya coba untuk melihat dari dekat bagaimana kontribusi bibit tangguh terhadap tenaga kerja lokal. Sama sekali tidak ada keterlibatan putra-putri Papua yang ada di wilayah itu untuk turut serta bekerja di perusahaan itu. Saya melihat dengan mata saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, bagaimana masyarakat saya hanya menjadi kuli memikul tas para pekerja dari luar Papua yang datang ke sana untuk bekerja. Sementara putra-putri Papua duduk, diam, dan tinggal di tempat. Kalaupun diterima, paling menjadi security dan cleaning service. Betapa hati kita selaku intelektual maupun selaku politikus ini merasa ketidakadilan itu ada di depan mata kita. Saya khawatir Bapak Ibu semua pimpinan yang saya hormati, saya khawatir rakyat akan mengadili investasi di Papua dengan cara tidak. Hal ini juga terkait dengan tenaga kerja Bapak Ibu semua. Orang asli Papua dan masyarakat adat yang ada di sana, yang di Ring 1 dan Ring 2 tidak terlibat dalam proyek pekerjaan yang ada di sana. Mereka semua penonton setia dan kemiskinan itu tumbuh di situ. Data Badan Pusat Statistik, 2 faktor yang tumbuh di distrik atau di wilayah itu: kemiskinan ekstrim dan stunting. Bapak Ibu hadirin sekalian, laporan secara resmi dan bukti serta fakta saya akan berikan kepada DPD. Dan saya juga dalam forum yang terhormati, saya mohon kepada Ketua DPD dan pimpinan DPD serta seluruh anggota DPD. Hari ini adalah Papua, besok pasti Aceh, besok pasti Kalimantan, dan pasti besok juga Maluku. Dan masalah ini juga akan menghantui Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, ketika orang ragu dengan DPD, ketika politikus lain ragu tentang peran DPD, saya optimis DPD mampu melakukan mutasi. Yang pertama, saya berharap pimpinan DPD RI bersama-sama dengan Bapak Ibu semua, jika diperkenankan, ini menjadi agenda prioritas DPD RI untuk memanggil para pihak yang terkait, baik dalam bentuk tim kerja ataupun dalam bentuk pansus bibit tangguh Bintuni, dalam rangka untuk menyelamatkan umat manusia yang ada di wilayah bibit tangguh. Yang kedua, meminta kepada pimpinan DPD RI untuk terlibat secara langsung melakukan langkah-langkah konkret terkait dengan temuan ini. Demikian penyampaian laporan advokasi ini. Semoga DPD RI memberikan respon positif dalam rangka menjadikan DPD RI sebagai satu-satunya lembaga negara yang peduli terhadap rakyat di daerah, yang saat ini dipercaya oleh masyarakat di daerah. Jangan kita membiarkan masyarakat adat berjuang dengan caranya sendiri, tapi marilah DPD RI sebagai wadah, sebagai ruang, sebagai tempat untuk berjuang ketidakadilan di negeri ini, di negara kesatuan Republik ini. Sekali lagi, ini adalah masalah Papua, tapi esok dan lusa adalah masalah bangsa dan masalah negara Republik Indonesia. Demikian laporan saya. Tuhan memberkati kita sekalian.